Tapi sudah pasti, jika pahlawan disebut pahlawan, pasti adalah pejuang. Jadi tentang pahlawan dan pejuang. Kalau secara definitif ya beda tapi tak sama, gitu ya. Karena sama-sama bahwa baik pejuang maupun pahlawan itu menunjuk pada sosok, ya, yang melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, melakukan sesuatu dengan penuh pengorbanan, ya, dan melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dan biasanya tujuannya yang jauh lebih besar. Seperti itu. Itu kira-kira singgungan antara pejuang dan pahlawan. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian apa beda pejuang dengan pahlawan? Ya, tidak setiap pejuang itu bisa dikatakan pahlawan. Tapi sudah pasti jika pahlawan disebut pahlawan, pasti adalah pejuang. Gitu kan ya? Nah, coba saja kalau seandainya para pejuang itu diberi predikat sebagai pahlawan, berapa juta orang ya Indonesia dulu ketika melawan penjajah dan dia gugur di medan perang dikatakan sebagai pahlawan. Identifikasinya jelas satu persatu. Gitu kan ya? Nah, malah kita sekarang apa ya yang kita kenal saat ini kan ada pahlawan tujuh orang pahlawan revolusi yang itu kemudian jadi korban lubang buaya ya, seperti itu. Atau misalnya ada pahlawan perang di mana, di peristiwa 10 November ya, di Hotel Yamato kalau tidak keliru. Itu karena para pejuang-pejuang kita saat itu tidak rela, gitu kan ya, adanya bendera Belanda yang saat itu membonceng sekutu, ya, bersama-sama dengan Inggris. Dia pasang dan para pejuang kita tidak rela, kemudian gagal negosiasi, ya akhirnya meletus perang. Dan kemudian perang itu dikenal sebagai perang yang sangat besar di 10 November dan dikenang sebagai Hari Pahlawan ya, diperingati oleh bangsa Indonesia. Karena penuh perjuangan yang sangat luar biasa, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya kalau kemudian kita melihat antara pejuang dan pahlawan. Hal lain, misalnya saat ini, ya, adakah pahlawan? Ya, terbukakah? Terbuka, gitu loh. Dulu ketika reformasi ada mahasiswa Trisakti yang tertembak. Dia dibeli gelar pahlawan nasional pada saat pemerintahan B.J. Habibie. Ya. Gitu kan ya? Nah, tapi ada beberapa misalnya pahlawan-pahlawan yang belakangan baru diberi gelar pahlawan nasional. Gitu kan? Nah, itu karena melalui satu ya mungkin kesepakatan ya. Melalui rapat para penyelenggara negara, apakah seseorang itu misalnya layak diberi gelar sebagai pahlawan nasional dan lain sebagainya. Tapi intinya pahlawan itu sebenarnya di mana-mana ada. Mungkin yang frame kita adalah orang yang berjuang untuk kepentingan negara, gitu kan ya, yang terlihat, gitu kan ya. Dan saksi mata ada, sejarah membuktikan, tercatat dalam sejarah, baru kemudian itu diangkat sebagai satu pahlawan nasional. Tapi barangkali ada yang banyak yang tidak tercatat. Yang kemudian diketahui belakangan karena ada saksi-saksi sejarah yang mengatakan bahwa seseorang tersebut adalah seseorang yang sudah berjuang luar biasa untuk bangsa dan negara. Nah, baru kemudian mungkin diberi gelar. Termasuk pahlawan kesiangan juga ada, gitu loh. Ya, itulah yang kemudian satu istilah yang kadang-kadang itu juga penuh sindiran atau apa gitu ya. Maknanya itu sarkasme lah sebenarnya kan. Ya, hanya ya itu ditujukan pada orang-orang yang kemudian datang belakangan merasa dirinya melakukan sesuatu yang besar gitu kan, padahal belakangan datangnya semua persoalan sudah beres gitu kan ya. Nah, itu yang seringkali disebut pahlawan kesiangan. Berarti itu bukan pejuang ya Pak? Hah? Bukan pejuang. Lah, Kesiangan lah, itu bukan.
Ya relatif, ya bisa jadi berjuang, tapi berjuangnya untuk siapa? Itu loh. Karena berjuang itu kan bisa saja berjuang hanya untuk perjuangan kepentingannya sendiri, bisa aja berjuang hanya untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, gitu kan? Bisa saja dia berjuang hanya untuk kepentingan perjuangan kelompoknya. Partainya. Kan seperti itu, gitu loh. Kalau berjuang untuk partainya Pak. Bagi partainya dia pahlawan. Tapi bagi partai yang lain belum tentu pahlawan. Bagi partai yang lain bisa jadi lawan. Gitu loh. Gitu kan? Nggak ada pahnya ya. Betul. Jadi pahlawan. apa ya? Memberi semacam pengakuan terhadap kepahlawanan seseorang itu kadang-kadang juga tergantung kelompok mana. Ketika misalnya memang kelompok tersebut yang merasa diperjuangkan ya oleh tindak tanduk seseorang tersebut, oleh perbuatan seseorang tersebut, gitu kan, jelas manfaatnya bagi kelompok tersebut, pasti kelompok itu pahlawan. Bagi dia, ya bagi kelompoknya adalah pahlawan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ya bisa jadi bukan pahlawan, itu adalah lawan, kan begitu.